kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua tutup matanya, semua lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau belajar agama. Tuhan berikan kami hikmat, kepintaran dari Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong anak-anak kelas 2 supaya bisa belajar dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, tadi pagi sudah ibadah bukan? Nah jangan lupa mengerjakan tugas ibadahnya. Tulis apa yang kalian dengar tentang firman Tuhan hari ini. Oke, kita masuk di pelajaran yang baru tentang tanggung jawab iman dalam keluarga. Nah, kita akan melihat video. Di dalam video akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan iman, bagaimana tanggung jawab iman anak-anak, tanggung jawab iman orang tua dalam sebuah keluarga. Perhatikan baik-baik videonya. Jangan lupa digaris bawahi di buku paketnya untuk dipelajari. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di dalam video. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak ibu kelas 2. Hari ini kita belajar agama di bab 7, tanggung jawab iman kepada Tuhan. Anak-anak bisa buka buku cetak halaman 54. Minggu lalu kita belajar tanggung jawab di dalam keluarga. Kalau anak-anak lakukan itu, berarti anak-anak bertanggung jawab kepada orang tua yang melihat, orang tua yang akan memberikan pujian langsung orang tua. Nah, hari ini kita mau belajar tanggung jawab iman langsung kepada Tuhan. Contoh tanggung jawab iman kepada Tuhan, nak. Yang pertama, mendoakan orang tua. Siapa anak-anak ibu yang setiap hari selalu ingat mendoakan orang tua? Angkat tangan. Ibu Lili kasih 2 jempol. Siapa di sini yang masih kadang-kadang? Hari ini mendoakan, besok lupa. Lusa lagi baru ingat, didoakan. Angkat tangan. Anak-anak mendoakan orang tua itu tanggung jawab anak-anak. Itu langsung kepada Tuhan. Ingat ya, Tuhan ada di sorga, Tuhan Yesus di sorga, dan Tuhan Yesus melihat anak-anak. Oh, ada Karisa setiap hari mendoakan orang tua. Oh, ada Rafael setiap hari dia selalu sebut nama papa dan mama di dalam doa. Oh, ada Regan selalu minta supaya papa mamanya sehat. Oh, ada juga Rahel. Oh, ada juga Chelsea, Kenzo. Nah, jadi Tuhan Yesus melihat dan Tuhan Yesus mendengar doa anak-anak. Ayo sekarang jujur sama Ibu Lili. Kalau anak-anak berdoa, apa yang paling banyak anak-anak minta? Pasti Tuhan Yesus minta supaya kalau ulang tahun dikasih hadiah yang bagus. Atau Tuhan Yesus mau supaya kalau ujian nilainya bagus. Tuhan Yesus mau nanti naik kelas. Tuhan Yesus sudah bosan belajar di rumah, mau supaya bisa belajar lagi di sekolah, bisa jumpa lagi dengan teman-teman. Tuhan Yesus berdoa supaya saya sehat-sehat, tidak sakit-sakit. Dari 5 doa, tidak ada yang berdoa minta kepada Tuhan agar papa dan mamanya sehat. Minta supaya Tuhan memberkati pekerjaan orang tua. Siapa yang begitu ya? Setiap hari berdoa. Ingat untuk berdoa. Tapi doanya selalu saya. Minta tentang saya, untuk kebaikan saya, lupa mendoakan orang tua. Hari ini anak-anak diingatkan ya, bukan hanya oleh Ibu Lili, juga oleh Tuhan Yesus supaya doakan orang tua.
Yang kedua, nak, tanggung jawab iman kepada Tuhan, yaitu bersekutu dengan keluarga. Jadi anak-anak ayo ajak papa dan mama supaya setiap hari, boleh mau pagi hari, atau boleh sebelum tidur, ayo sama-sama keluarga kumpul, bisa bercerita, saling mendoakan. Membaca firman Tuhan bersama-sama, saling mendoakan, saling menguatkan. Tahu apa yang Tuhan mau melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, supaya satu keluarga melakukan itu. Ingat ya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga, kalau keluarga itu rajin untuk bersekutu. Bersama-sama ya nak ya, ayo ajak papa dan mamanya untuk lakukan itu. Ibu Lili, di dalam bersekutu itu apa saja ya yang akan kami lakukan? Pertama, nak, berdoa bersama. Ada saatnya kita berdoa sendiri, tapi ada saat untuk kita sama-sama keluarga berdoa. Kata Tuhan Yesus, nak, jika 2 orang berdoa, artinya kalau lebih banyak orang yang berdoa, bukan hanya anak-anak sendiri, sepakat ya, meminta apapun juga kepada Tuhan, maka Tuhan yang ada di surga, Tuhan Yesus yang ada di surga akan mengabulkan permintaan anak-anak. Jadi kalau anak-anak selalu berdoa sendiri untuk orang tua, berdoa untuk kesehatan keluarga, Tuhan Yesus mendengarkan. Apalagi kalau papanya ikut berdoa, mama ikut berdoa, kakak ikut berdoa, adik juga berdoa. Sama-sama berdoa, Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus mendengarkan dari surga. Nah, yang kedua, nak, dalam bersekutu, anak-anak juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi papa nanti bisa baca Alkitab atau bergantian. Kalau anak-anak Ibu Lili kan semua sudah pandai membaca. Baca firman Tuhan sama-sama, kemudian merenungkan. Oh, firman Tuhan hari ini, kasihilah sesamamu manusia. Berarti papa harus mengasihi orang lain di tempat kerja papa. Anak-anak berarti mengasihi teman-teman di sekolah, mengasihi ibu guru di sekolah, mengasihi pak guru di sekolah. Anak-anak bisa cerita, aduh tadi di sekolah ada teman yang jatuh, aku ketawa papa, nggak aku tolong. Nah, nanti papa bisa ingatkan anak-anak. Jadi itu bagusnya, nak, itu senangnya kalau bisa bersekutu bersama keluarga, bisa saling mengingatkan, bisa saling mendoakan, dan nanti hubungannya makin dekat. Anak-anak bisa dekat dengan orang tua, sebaliknya juga. Anak-anak kalau punya adik, dekat dengan adik, dekat dengan kakak. Anak-anak juga bisa dekat langsung dengan papa dan juga dengan mama. Nah, tanggung jawab iman yang lain, nak, selain tadi mendoakan orang tua, selain bersekutu di dalam keluarga, juga melakukan firman Tuhan. Ibu Lili ulangi ya, nak ya. Ada 3 tanggung jawab di iman kepada Tuhan. 1, mendoakan orang tua. 2, bersekutu. Ada persekutuan dalam keluarga. Di situ bisa berdoa dan membaca firman Tuhan. 3, melakukan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, nak, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau anak-anak bilang, saya ini anak Tuhan loh, saya ini percaya kepada Tuhan loh, tetapi kalau anak-anak tidak taat perintah Tuhan, aduh, kata Tuhan, tidak bisa masuk kerajaan surga. Berarti anak-anak harus taat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, berarti anak-anak taat. Hormat, ikuti nasihat orang tua. Kalau firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, berarti bukan hanya papa dan mama. Di sekolah,
Anak-anak mengasihi ibu guru, mengasihi teman-teman. Kalau ada firman Tuhan, jangan mencuri. Anak-anak tidak mencuri. Aduh, pensil teman bagus ya. Dia punya 2 pensil, aku ambil aja lah 1. Tidak boleh dilakukan. Jadi, anak-anak tahu firman Tuhan dan melakukan. Tahu firman Tuhannya dari saat bersekutu bersama keluarga. Saat anak-anak baca firman Tuhan, jadi anak-anak bisa tahu, oh ini perintah Tuhan yang harus saya lakukan. Nah, kalau anak-anak taat melakukan itu, janji Tuhan, anak-anak akan disebut saudara Tuhan. Itu di dalam Matius pasal 12 ayat 50. Juga disebut sahabat Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 14. Siapa yang mau menjadi sahabat Tuhan? Kalau Ibu Lili mau menjadi sahabat Tuhan. Senang ya menjadi sahabat Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus penuh kasih, Tuhan Yesus berkuasa. Senang ya kalau punya sahabat Tuhan. Nah, kalau mau punya sahabat Tuhan, anak-anak ingat melakukan firman Tuhan.